Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teni Silvi Agustin dari kelas 5D Manajemen S1. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengelolaan operasi produksi dan pengendalian kualitas. Di sini ada 3 materi, yaitu ada TQM, Six Sigma, dan standarisasi ISO. TQM adalah pendekatan manajemen pada suatu organisasi berfungsi pada kualitas dan didasarkan atas partisipasi dari keseluruhan sumber daya manusia dan pada kesuksesan jangka panjang melalui kepuasan pelanggan dan memberikan manfaat pada anggota organisasi, sumber daya manusia, dan masyarakat. TQM juga sebagai pendekatan berorientasi pelanggan yang memperkenalkan perubahan manajemen yang sistematik dan memperhatikan terus-menerus terhadap terhadap proses produksi dan pelayanan suatu organisasi. Ada juga prinsip dari TQM. Yang pertama adalah kepuasan pelanggan, yang kedua adalah respek terhadap setiap orang, yang ketiga manajemen berdasarkan fakta, yang keempat ada perbaikan kesinambungan. Kepuasan pelanggan yaitu kebutuhan pelanggan diusahakan untuk dipuaskan dalam segala aspek, termasuk di dalamnya harga, keamanan, dan ketepatan waktu. Oleh karena itu, segala aktivitas perusahaan harus dikoordinasikan untuk memuaskan para pelanggan. Respek terhadap setiap orang. Setiap orang dalam organisasi diperlukan dengan baik dan diberi kesempatan untuk terlihat dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Dan yang ketiga, manajemen berdasarkan fakta. Setiap keputusan selalu didasarkan pada data, bukan sekedar pada perasaan. Dan yang terakhir, melakukan proses secara sistematik dalam melakukan perbaikan berkesinambungan. Dan di sini juga ada tujuan dari TQM. Secara singkat, pelaksanaan TQM dalam suatu perusahaan adalah bertujuan untuk, yang pertama, meningkatkan mutu sumber daya manusia sehingga mampu dan terampil dalam melaksanakan tugasnya dengan baik. Yang kedua, meningkatkan mutu produk dan pelayanan agar kepuasan pelanggan terpenuhi. Yang ketiga, meningkatkan kerjasamanya antar karyawan sehingga semangat kerja dapat terpelihara dengan baik. Dan yang keempat, meningkatkan produktivitas kerja. Yang kelima, menuntutkan biaya. Dan yang terakhir, terlaksanaan kebijakan dan sasaran perusahaan. Dan ada manfaat dari TQM. Banyak manfaat yang dapat diperoleh dari penerapan TQM, khususnya dari pelanggan, perusahaan, maupun bagi staf dan karyawan. Yang kesatu, sedikit atau bahkan tidak memiliki masalah dengan produk atau pelayanan. Yang kedua, kepedulian terhadap pelanggan lebih baik atau pelanggan lebih diperhatikan. Dan yang ketiga, kepuasan pelanggan terjamin. Dan ada konsep dari TQM, yaitu Total Quality Management, merupakan suatu konsep yang merupakan melaksanaan sistem manajemen kualitas kelas dunia. Untuk itu dapat diperhatikan perubahan besar dalam budaya dan sistem nilai suatu organisasi. Ada karakteristik dari TQM. Yang pertama yaitu fokus pada pelanggan, baik pelanggan internal maupun eksternal. Yang kedua, memiliki observasi yang tinggi terhadap kualitas. Yang ketiga, ada menggunakan pendekatan ilmiah dalam pengembalian keputusan dan memecahkan masalah. Dan yang keempat, memiliki komitmen jangka panjang. Yang kelima, membutuhkan kerjasama tim. Yang keenam, memperbaiki proses secara berkesinambungan. Dan yang ketujuh, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, memberikan kebebasan yang terkendali. Dan yang kedelapan, memiliki kesekutuan tujuan. Dan yang kesembilan, adanya keterlibatan dan memberdayakan masyarakat. Dan di sini saya akan menjelaskan Six Sigma. Six Sigma merupakan salah satu konsep atau metode untuk membangun keunggulan dalam persaingan melalui peningkatan proses bisnis dengan merugi atau menghilangkan penyimpangan terhadap
proses bisnis yang ada. Keunggulan dari Six Sigma yaitu Six Sigma sebagai program, kualitas juga sebagai tool untuk memecahkan masalah. Six Sigma merupakan aplikasi tool ini secara metodis dan sistematis. Yang sistematis ini bersifat granik sehingga dapat diterapkan baik dalam industri manufaktur maupun jasa. Standarisasi ISO. ISO adalah salah satu badan pengaturan standar internasional yang terdiri dari perwakilan dari Badan Standarisasi Nasional masing-masing negara untuk mengukur kualitas organisasi. Dan di sini juga ada tujuan dan manfaat dari ISO. Pada dasarnya, manfaat dan tujuan ISO adalah untuk menentukan standar internasional di bidang industri dan komersial. Mengacu pada definisi ISO di atas, bahwa manfaat ISO adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada meningkatkan kredibilitas perusahaan. Yang kedua, meningkatkan kepercayaan komersial. Dan yang ketiga, jaminan kualitas sesuai standar internasional. Yang keempat, hemat daya. Yang kelima, mengoptimalkan kinerja karyawan. Yang keenam, meningkatkan citra perusahaan. Meningkatkan kredibilitas perusahaan. Kredibilitas perusahaan akan dijamin apabila perusahaan menentukan sistem manajemen mutu sesuai dengan standar internasional. Artinya semua orang kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan memiliki standar yang baik, yang pada akhirnya perusahaan memiliki nilai-nilai positif dalam hal kepuasan pelanggan. Dan yang kedua, meningkatkan kepercayaan konsumen. Masih terkait dengan poin nomor 1, kepuasan pelanggan sangat penting karena akan membuat mereka lebih mempercayai perusahaan dan menjadi pelanggan yang loyal. Jaminan kualitas sesuai standar internasional yaitu setiap perusahaan yang ingin memiliki sertifikat standarisasi internasional hanya melalui siklus pasti yang disebut PDCA. Siklus ini diterapkan untuk semua jenis industri, di mana proses mengidentifikasi, menganalisis, dan melaksanakan penyelesaian masalah dilakukan untuk menjamin kualitas sesuai dengan standar internasional. Hemat daya, ISO perusahaan akan menerapkan sistem manajemen khusus yang dapat menentukan kinerja perusahaan. Ketika ada industri di bawah kinerja perusahaan menurun atau produksi akan gagal, upaya antisipasi dapat dilakukan segera. Proses ini secara tidak langsung akan mencegah terjadinya pemborosan anggaran terkait dengan kinerja dan produk yang buruk. Dan pengoptimalan kinerja karyawan. Mengacu pada prinsip manajemen mutu, semua standar ditetapkan untuk menjalankan oleh semua karyawan. Ini dapat memotivasi karyawan untuk mempertahankan kualitas, efisiensi, dan produktivitas mereka sesuai dengan standar ISO yang ditetapkan. Dan yang terakhir, meningkatkan citra perusahaan. Keuntungan yang dapat dirasakan langsung oleh perusahaan dari sertifikasi ISO adalah meningkatkan citra atau merek perusahaan menjadi jauh lebih baik dari mata dunia. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.